bercanda dengan Mbak Yuni, katanya kapan makan ke rumah. Lalu kami bilang, oh kebetulan liburnya kan hari Sabtu, jadi datang ke sini. Kemudian tadi malam sore tidak sengaja ternyata kebetulan hari ini ulang tahun. Jadi mungkin ini bukan kebetulan, karena itu kita ibadat sabda singkat dan tidak pakai jubah tapi tidak pakai. Kita bersama-sama, mari kita siapkan hati dan batin kita. Kita akan mengawali ibadat singkat kita ini dengan lagu pembuka. Berkati yang mulia. Berkati yang mulia, aku anakmu yang datang berminggu dalam kasih-Mu. Padamu ku serah jiwa ragaku, jadikanlah aku harta milik-Mu. Jadikanlah aku harta milik-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Dalam kesempatan siang hari ini, kami sama-sama bersyukur bersama keluarga ini yang bergembira atas hari ulang tahun kedua anak mereka, Saudari Yuni dan Andri. yang kebetulan lahir pada tanggal yang sama meskipun berpaut usia yang jauh. Semoga Engkau senantiasa memberkati mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah, memberkati keluarga ini dan orang-orang yang menjadi bagian dalam sejarah kehidupan mereka. Doa yang kami sampaikan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan."
Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Baik, sehat. Selamat ulang tahun. Ada kue sebentar tidak? Ada. Kuenya Baik, Bapak Mama bersama kedua anak yang berbahagia, kita mendengarkan bersama tadi bacaan tentang kelahiran Yesus, dari berita tentang kelahiran Yesus, tentang yang dibawakan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Kisah tentang kelahiran adalah kisah yang memberikan kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Kelahiran dalam arti spiritual bukan hanya kelahiran karena dikandung di dalam rahim, tetapi juga dikandung di dalam hati. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Bunda Maria sebelum mengandung Yesus di dalam rahimnya telah mengandung Yesus terlebih dahulu di dalam hatinya, di dalam akal budinya, di dalam seluruh jiwa dan raganya. Kita sering mendengar kisah di mana Maria merenungkan segala perkara yang terjadi dalam hidupnya di dalam hati. Ungkapan merenungkan juga bisa diartikan dengan ungkapan mengandung. Merenungkan seringkali berkonotasi positif. Banyak hal yang tidak bisa kita pahami, yang tidak bisa dijelaskan oleh akal budi, oleh pengetahuan manusia. Tetapi hal itu pertama-tama harus direnungkan, dipertimbangkan sebelum menjadi sebuah keputusan. Orang-orang, para filsuf, para teolog adalah orang-orang yang bijaksana karena mereka sering merenung, sering menunda untuk mengambil sebuah keputusan, sering menyadari bahwa mereka terbatas. Disitulah kenapa mereka sering merenung, karena mereka mencoba untuk memberi ruang, memberi jarak terhadap sebuah peristiwa, dan membiarkan Tuhan yang berbicara saat mereka berdiam. Keheningan hal yang sangat mendasar. Sebelum diciptakan segala sesuatu, segalanya kosong, segalanya hening. Tidak ada pergerakan, tidak ada satupun benda yang ada dari yang telah diadakan. Keheningan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Di dalam tradisi Jawa pun pasti sangat dekat dengan keheningan, kesunyian. Mungkin saat ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk diam, untuk hening, merenung kembali bagaimana kisah kelahiran kita, bagaimana masa kecil kita, bagaimana orang tua membesarkan kita. Seringkali dalam hening, orang tua menyimpan segala sakit hati, segala persoalan yang kita lakukan, karena kita sebagai anak-anak seringkali nakal atau salah mengekspresikan diri karena kita belum memahami apa yang kita lakukan. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk mengheningkan diri. Di dalam mengheningkan diri pun kita bisa mengingat orang lain yang pernah berjasa dalam hidup kita. Juga kita bisa mengingat orang lain yang mungkin saat ini tidak sebahagia kita. Kita tahu bersama pada situasi seperti ini, khususnya mereka yang sedang ditimpa bencana COVID-19, mereka yang sedang sakit, mereka yang terpaksa terpisah dari keluarga, para tenaga medis yang tidak bisa pulang ke rumah dan memeluk anaknya karena
alasan kesehatan, banyak hal yang juga harus menjadi perhatian kita, menjadi saat untuk kita renungkan. Marilah kita menutup renungan kita ini dengan sama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, karena kan Yesus Kristus, putranya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilakukan di perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemikiran Pontius Pilatus, disalibkan mati dimakamkan, yang turut tempat penantian pada sekitar dari orang-orang mati, yang naik ke surga di depan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari dia akan datang mati orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. marilah kita menyampaikan permohonan kita bersama Bunda Maria, Ibu yang selalu mendengarkan kita. Kita sampaikan permohonan kita secara spontan. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena pada siang ini, pada hari ini, anak-anak kami merayakan ulang tahunnya. Semoga Bapa selalu melindungi, memberkati, agar anak-anak kami selalu dalam lindungan-Mu. Berikanlah kesehatan, berikanlah kedamaian di dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang akan dia cita-citakan dapat Engkau kabulkan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kiranya Bapa, hanya tangan-Mu lah yang membebaskan kami dari segala macam virus, terutama virus corona ini. Kiranya Bapa, hanya Engkau lah yang memilih para pemimpin dan pemerintah supaya dapat membawa bersama dengan rakyat Indonesia mengatasi pandemi ini, sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas dan boleh kembali beribadah gereja. Tuhan Yesus berkati juga para medis yang sedang berjuang di tengah wabah pandemi corona. Dan Engkau yang menguatkan mereka sehingga mereka tetap kuat dan tetap ada di garda depan untuk memerangi pandemi ini. Bagi semua yang sedang sakit dan Engkau panggil selama pandemi ini, kiranya Bapa memberikan mereka kesembuhan, kekuatan, dan semua yang berpulang Engkau berikan tempat yang berbahagia di sisimu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita berdoa juga bagi semua orang yang kita cintai, orang tua, sanak saudara, anak-anak, cucu, dan seluruh keluarga besar kita dimanapun mereka berada. Semoga rahmat dan kebahagiaan yang hari ini kita rayakan bersama saudara dan saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, boleh juga Tuhan anugerahkan ke dalam hati mereka, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari hidup mereka dengan penuh sukacita di masa-masa yang sulit seperti saat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan juga menyerahkan seluruh muda Katolik, semoga mereka dapat
menempuh pendidikan dengan baik dan mengalami masa depan yang cerah, terlebih khusus anak-anak adik-adik kita. Dalam kesempatan ini Jingga, semoga dia mendapatkan pendidikan layak dan masa depan yang cerah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, demikianlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan manusia sebagai ciptaan yang terindah di antara segala ciptaan, yang kemudian menebusnya ketika ia jatuh di dalam dosa, melalui Yesus Putramu yang telah menjadi manusia dan menjadi teladan bagi segala manusia. Kami bersyukur padamu atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, dalam ibadah singkat kami pada siang hari ini. Semoga nama-Mu senantiasa dimuliakan di dalam hidup kami, di dalam keluarga ini. Doa yang kami sampaikan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Udah. Selamat Belum tahun. ya? Terima kasih Tatar. Ada kuenya. Dalam kehidupan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tentunya ini harapan kita. Ya karena kita lilinnya ini juga sudah hampir habis, maka kita langsung saja ke lagu ulang tahunnya. Tiup lilin dong. Kapan tiup? Datang lagi. Ya. Silakan memilih siapa yang akan diberikan kuenya. Terima kasih. Kita makan. Oke. Oke. Ini juga makan. Ini juga.